Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI Sulawesi Tengah dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi bersama saya Muhammad Fadli dalam acara SMS Solusi Menuju Sehat yang hadir untuk pemirsa memberikan komunikasi, informasi, dan juga edukasi terkait dengan kesehatan dan bersama narasumber yang ahli di bidangnya. Nah, pemirsa TVRI Sulawesi Tengah dimanapun Anda berada, pada kesempatan hari ini kita kedatangan tamu spesial terkait dengan tema yang kita angkat pada kesempatan sore hari ini, di mana tema yang akan kita angkat dan juga akan banyak berdiskusi terkait dengan informasi kecenderungan narsistik pada intensitas pengguna TikTok. Nah, pemirsa TVRI Sulawesi Tengah dimanapun Anda berada, sebelum kita membahas lebih jauh terkait dengan tema, kita akan berkenalan dulu dengan narasumber kita pada sore hari ini. Halo, selamat sore Mbak. Ini panggil Mbak, Kak, atau siapa ini? Santai aja, ininya aja. Iya, pemirsa, narasumber kita kali ini yakni Ibu atau Kak atau Mbak ya, Novianti, SPSI, MPSI Psikolog. Yep. Merupakan psikolog pemerintah Kota Palu. Halo, selamat sore. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemirsa TVRI Sulawesi Tengah dimanapun Anda berada, terkait dengan tema kita pada sore hari ini sangat menarik, di mana materi dan juga tema kita, kecenderungan narsistik pada intensitas pengguna TikTok ini sangat-sangat menarik begitu. Di mana kita ketahui TikTok salah satu platform yang digandrungi generasi saat ini, baik itu mungkin dari anak muda sampai orang dewasa begitu ya Mbak Novia. Terus juga TikTok ini juga sekarang banyak sekali fitur-fiturnya. Nah, ini ada cenderung narsistik di dalamnya. Oleh karena itu mungkin dari Mbak Novi sendiri, bagaimana sih Mbak Novi memandang terkait dengan platform media sosial TikTok? Mengapa TikTok gitu Mbak Novi? Oke, baik, terima kasih. Jadi memang ini kenapa dipilih TikTok gitu ya? Karena memang ada kaitannya nanti dengan gangguan psikologis yang menyertainya ketika orang terlalu terlalu banyak menggunakan media sosial ini, tapi tidak semua. Nah, kita ketahui bersama bahwa ketika di 2019 sampai di 2020 itu di Indonesia itu sendiri, memang mungkin TikTok dari 2016 ya, tetapi di Indonesia itu sendiri boomingnya itu di 2019 sampai di 2020 itu penduduk Indonesia itu menggunakan TikTok itu ada menurut penelitian itu 315 juta jiwa. Wow, sangat signifikan begitu ya. Sangat peningkatannya sangat tinggi sekali gitu penggunaannya TikTok di Indonesia, baik dari anak-anak kecil gitu ya, anak sekolah, anak TK juga udah bocil-bocil ya nonton TikTok, sampai kakek nenek juga ada yang suka nonton TikTok gitu. Kayak gitu. Nah, Mbak Novi melihat ini platform media TikTok seperti yang saat ini berkembang begitu dengan beberapa durasi dan juga banyak sekali fitur-fitur di dalam. Penggunanya ini sudah banyak sekali Mbak Novi, di mana saya lihat dari anak-anak, terus dari orang dewasa dan juga orang tua ini banyak sekali menggunakan media sosial TikTok. Karena mungkin variatif begitu. Apakah menurut Mbak Novi ini karena memang variatif menunya, atau mungkin karena ada sesuatu hal dari TikTok itu sendiri? Baik Mas Fadli, jadi gini, ketika kenapa TikTok itu digandrungi dari anak-anak sampai kakek nenek gitu? Karena yang pertama adalah aplikasinya itu sangat gampang. Gitu. Aplikasinya itu sangat gampang, mudah dilakukan dibandingkan dengan platform atau media sosial yang lainnya. Misalnya seperti YouTube itu kan lama, terus kita harus memiliki cerita yang panjang, terus harus membuat ini, harus mengedit dan segala macam. Sedangkan kalau di TikTok juga ada juga storytelling, itu pilihan. Tetapi dengan orang yang tidak memiliki pengetahuan tengang IT sekalipun gitu bisa melakukan hal tersebut, dan durasinya sangat pendek gitu. Ya dibatasi 15 detik, 30 detik, itu bisa, itu durasinya pendek. Jadi sehingga orang juga lebih cenderung ke TikTok gitu. Terus informasi-informasi yang didapatkan dari TikTok itu kan beragam pula gitu. Dan algoritmanya itu loh, yang maksudnya gini, yang muncul di beranda kita itu kan sesuai dengan apa yang kita suka gitu. Apa yang kita suka, dia akan muncul. Dia akan menawarkan hal-hal yang memang
melihat dengan kesukaan kita. Selain itu, sifat manusia ketika menyukai sesuatu, dia akan menggunakan terus secara berulang. Kenapa berulang? Karena perasaannya senang di situ. Ketika dia senang, maka akan menjadi puas. Dan itu ketika dia puas kan seseorang menjadi lebih sering dan sering lagi gitu, karena dia merasa happy menggunakan TikTok. Makanya kenapa dari anak-anak sampai orang besar dan sampai kakak nenek itu banyak yang menggunakan TikTok. Makanya sampai 315 juta jiwa pengguna TikTok di Indonesia, ya karena itu tadi TikTok sangat memahami kebutuhan dari penggunanya itu sendiri, dan dia dari segala segmen. Kalau yang media-media sosial lain itu biasanya ada segmen-segmennya. Ini untuk misalnya jualan bagus di sini nih, atau untuk kuliner bagus di sini nih, atau kalau untuk bapak-bapak biasanya STW setengah tua gitu, biasanya mainnya di Facebook gitu kan. Jadi ada apa namanya, ada semacam kelas-kelasnya. Tetapi kalau di TikTok semua dari anak kecil yang sudah bisa scroll gitu sampai kakek nenek juga bisa main dan bisa mengekspresikan dirinya, atau hanya sekedar ngelihat di TikTok itu. Berarti TikTok ini bisa berempati begitu ya, memahami kebutuhan pelanggan, di mana dari apa yang mereka sukai, apa yang mereka gandrungi, TikTok lah yang bisa menjawab apa kebutuhan, sehingga orang mungkin merasa cenderung narsis begitu dengan hal ini. Bisa ke sana, bisa juga enggak semua orang, maksudnya kalau misalnya menggandrungi TikTok gitu atau segala sesuatunya itu terus langsung tiba-tiba ke narsis, enggak begitu juga gitu. Nah, lalu bagaimana dengan orang Indonesia? Orang Indonesia mungkin Mbak Novi selaku psikologi yang ada di pemerintah Kota Palu melihat mungkin dari segi Sulawesi Tengah atau mungkin Kota Palu, Mbak Novi melihat bagaimana sih pengguna TikTok? Apakah mungkin mereka cenderung suka konten-konten, atau mungkin dari segi psikologi seperti apa? Ya, jadi begini, kita Indonesia keseluruhan yang saya ungkapkan adalah by data gitu. Ketika orang Indonesia setelah diteliti itu kurang lebih 3 jam di dalam menggunakan 3 jam 18 menit rata-rata menggunakan menggunakan media sosial dan terutama TikTok itu. Dan ini sudah diteliti. Nah, persoalannya yang menjadi persoalan adalah penelitian yang dilakukan oleh Seymour dan Mr. Novas gitu di tahun 2020 bahwa seseorang yang menggunakan media sosial atau TikTok gitu ya, di atas lebih dari 2 jam sampai 4 jam itu bisa, dalam tanda petik bisa bisa mengalami kecenderungan gangguan kesehatan mental gitu. Artinya ada faktor resiko begitu ya? Gitu. Ada faktor resiko terkait dengan hal ini, membuat mungkin masyarakat atau mungkin pemirsanya membuat kecenderungan begitu ya Mbak Novi ya. Ya, baik pemirsa TVRI Sulawesi Tengah, ini menarik sekali. Nanti kita akan bahas masih banyak lagi yang akan kita gali terkait dengan tema kita pada kesempatan sore hari ini terkait dengan kecenderungan narsistik pada intensitas pengguna TikTok. Namun kita jeda terlebih dahulu Mbak Novi dan pemirsa TVRI Sulawesi Tengah, tetap di Solusi Menuju Sehat. Baik pemirsa TVRI Sulawesi Tengah dimanapun Anda berada, kembali lagi dalam acara Solusi Menuju Sehat bersama saya Muhammad Fadli dan juga narasumber Mbak Novianti SPSI MPSI, psikolog, merupakan psikolog pemerintah daerah Kota Palu yang membahas tema terkait dengan kecenderungan narsistik pada intensitas pengguna TikTok. Sebelum kita lanjut terkait dengan topik kita pada kesempatan malam hari ini, pemirsa TVRI Sulawesi Tengah, bagi Anda yang ingin berpartisipasi dan juga ingin berkonsultasi dan juga berkomunikasi dengan narasumber yang tentunya kami hadirkan ahli di bidangnya, Anda bisa menelpon di layar kaca Anda sudah tertera di 0451 452 414 terkait dengan tema kita pada kesempatan sore hari ini, kecenderungan narsistik pada intensitas pengguna TikTok. Nah, kita lanjut Mbak Novi, di mana kita tadi sudah banyak berbicara terkait dengan TikTok itu sendiri, platform dan juga intensitas pengguna di media sosial itu seperti apa.
lanjut kita akan membahas terkait dengan narsistik, di mana ini sangat menarik sekali, di mana masyarakat dan juga generasi muda saat ini sangat begitu narsis begitu ya dengan aplikasi ini TikTok. Seperti apa Mbak Novi? Iya, jadi orang kan suka banget ketika orang selfie atau foto-foto gitu kan, orang narsis banget. Tapi sebenarnya orang tahu nggak sih maksudnya narsis itu apa gitu kan? Jadi sebenarnya narsis itu adalah suatu pola kepribadian seseorang yang menganggap dirinya itu sangat penting. Ya, sangat penting. Yang menganggap dirinya sangat penting itu secara berlebihan. Dan itu dilakukan untuk mencari perhatian yang ekstrim pula gitu. Jadi misalnya begini, oke lah, siapa sih yang maksudnya tidak merasa penting gitu kan? Siapa sih yang tidak ingin mencari perhatian? Tetapi ini dalam tanda petik gitu loh. Ketika semuanya itu ekstrim gitu ya. Nah, bisa jadi kamu mengalami kecenderungan gangguan narsistik tadi. Tapi apakah semua orang yang merasa dirinya penting itu mengalami narsistik? Ya belum tentu juga. Harus dilihat dan ada aspek-aspek yang mendukung bahwa orang itu narsistik. Tidak bisa serta-merta kita mengatakan bahwa dia suka selfie, terus dia suka dia suka merasa penting gitu kan. Terus kita kayaknya kamu itu narsistik deh. Nggak begitu. Semua itu dilakukan secara ekstrim. Dan kenyataannya, maksudnya dia orang yang bukan orang penting gitu. Itu hanya perasaannya dia. Nah, itu yang dikatakan narsistik. Tapi kalau memang dia orang penting dan dia merasa penting, ya emang benar dia orang penting gitu loh. Tapi kalau dia sebenarnya dia orang biasa-biasa saja terus merasa dirinya penting sangat berlebihan, yang harus diutamakan adalah dia, yang harus menjadi pusat perhatian adalah dia, padahal dia bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Dan itu dilakukan untuk mencari perhatian yang sangat ekstrim pula. Nah, itu baru dikategorikan dengan narsistik. Berarti jadi bisa jangan salah. Ini berlebihan begitu ya. Dilakukan secara berlebihan sehingga dia menganggap dirinya ini paling penting ya. Seperti itu. Paling penting tapi sebenarnya dia nggak penting gitu. Nah, ini kita berbicara terkait dengan kacamata psikologi Mbak Novi. Di mana narsistik ini kan suka menilai dengan sangat penting begitu. Terus tentunya terhadap dirinya sendiri. Nah, mungkin dari kacamata psikologi apa saja mungkin gejala atau mungkin ciri-ciri dari narsistik itu sendiri, Mbak Novi? Jadi ciri-cirinya itu ada beberapa, ada sekitar 9 menurut DSM. DSM itu diagnostik manual gitu. Jadi mungkin masyarakat di rumah perlu mengetahui DSM apa sih gitu ya. Jadi sebelum kita menentukan diagnosis terhadap seseorang, jadi jangan self diagnosis ya. Jadi menjudge seseorang, ada kriteria atau ciri-ciri seseorang itu mengalaminya. Dan minimal dari ciri-ciri tersebut dia harus menurut DSM atau manual book tentang diagnostik mental disorder ini, itu kalau untuk ciri-cirinya narsistik itu yang pertama adalah tentunya perasaan dia merasa penting, itu yang pertama. Ciri-cirinya ya, perasaan merasa penting. Yang kedua adalah karena perasaan merasa penting, dia sibuk dengan dirinya sendiri sehingga lupa berempati terhadap orang lain. Udah merasa diri berempati. Udah merasa dirinya paling penting, terus sama orang lain bodoh amat gitu loh. Dia tidak punya rasa empati. Yang selanjutnya adalah suka memanfaatkan orang lain. Suka banget memanfaatkan orang lain untuk mencapai tujuan yang dia inginkan. Yang selanjutnya adalah kebutuhan untuk diperhatikan itu secara lebih, mencari perhatian, menjadi pusat perhatian itu secara lebih. Artinya caper begitu ya, cari-cari perhatian. Capernya itu kadang-kadang apaan sih, nggak penting banget. Mungkin orang melihatnya gitu, tapi dia suka dengan hal-hal tersebut. Terus dia juga suka memiliki perasaan yang tidak masuk akal. Orang dia merasa dirinya lebih, dia merasa dirinya penting sehingga harus diutamakan gitu. Nah, seperti itu. Dan selanjutnya orang-orang seperti ini biasanya tidak senang dikritik. Sangat tidak suka dikritik, sombong, angkuh gitu. Dia orang-orang seperti ini. Terus kepercayaan dirinya itu sangat semu. Dalam arti suka berhayal, suka halu begitu ya. Tapi maksudnya tidak sampai halusinasi seperti orang skizofren ya, bukan juga gitu. Tetapi memang agak ke sana, tapi
kenyataannya tidak seperti itu. Misalnya dia merasa seperti tadi itu, merasa dia siapa atau apa, tapi sebenarnya tidak begitu. Ya. Baik, Mbak Novi, kita tahan dulu diskusi kita pada sore hari ini. Kita terlebih dahulu menerima telepon yang sudah masuk pada kesempatan sore hari ini, yang sudah bergabung dengan kami. Kami sapa dulu. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Ya, Solusi Menuju Sehat. Ya, dengan siapa di mana? Ibu Putri Ambo. Iya, Ibu Putri Ambo ya. Ibu Putri Ambo di mana? Di Silai. Ya, di Silai. Ya, Ibu Putri Ambo, kami persilahkan Ibu bagaimana dengan konsultasi? Ya, ini selamat malam Bu Novi. Malam Bu Putri. Iya, ini berbicara masalah narkistik ya. Ini sangat menarik karena memang sekarang kan media sosial itu sudah seperti menjadi kebutuhan. Di mana-mana orang ya pasti punya Facebook, punya TikTok, Instagram, kayak kayak nggak mungkin zaman sekarang itu orang yang nggak punya akun media sosial. Iya. Nah, ini nih ada beberapa fenomena yang biasa saya lihat di media sosial. Biasa ada seperti ini, mereka menulis seperti ini. Terserah kau Jo, kau mau bilang apa saya tidak peduli. Urusannya kamu itu, yang penting saya tidak makan dengan uangmu, yang penting begitu-begitu, seperti itu tulisan-tulisannya. Tapi menurut dari kacamata psikologi itu, orang seperti itu sebenarnya mereka memperdulikan atau sebenarnya mereka pura-pura tidak memperdulikan begitu. Yang seperti itu pertanyaan yang pertama. Terus yang kedua, ini bagaimana dengan mereka-mereka yang suka menagih utang lewat medsos, kemudian menyerang orang lewat status, yang dia tidak menyebutkan nama, tapi akhirnya orang-orang merasa tersinggung akan postingannya, padahal itu mungkin bukan ditujukan kepada orang tersebut, tapi orang tersebut jadi tersinggung. Itu seperti apa sebenarnya kacamata dari seorang psikolog gitu? Mungkin seperti itu Mbak Novi. Terima kasih. Iya. Terima kasih Mbak Putri Ambo dari Silai. Penelpon kita yang pertama, pertanyaannya tadi, ada beberapa orang di luar sana, ada kata-kata begini Mbak Novi, terserah kau mau bilang apa. Nah, seperti itu. Ibaratnya dia masa bodoh begitu. Bagaimana dengan kacamata psikologi orang-orang demikian? Dan pertanyaan yang kedua, bagaimana kalau misalnya orang yang suka menagih hutang di sosial media? Ya. Jadi yang saya tangkap tadi yang pertama itu orang yang maksudnya curhat gitu ya, curhat terserah, seolah-olah nggak peduli. Itu gimana dia sebenarnya memang betul-betul nggak peduli atau peduli? Nah, sebenarnya dari kacamata gini, saya kan nggak meriksa orang itu, saya nggak pernah wawancarai atau asesmen orang itu. Jadi secara pribadi terhadap orang tersebut, saya nggak tahu gitu kan. Mungkin ada sebelumnya penyerta sehingga dia curhat di media sosial dengan terserah kau, saya tidak makan sama kau atau bla 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 itu ya, seperti yang dikatakan tadi. Namun ketika seseorang mengatakan bahwa dia tidak peduli, sebenarnya dia peduli loh. Dia peduli. Karena gini, kalau dia bodoh amat, ya dia nggak akan gubrisin hal-hal seperti itu. Orang ngomong di belakang apapun dia nggak akan gubrisin. Tetapi ketika itu distatuskan, berarti dia peduli dong. Dia tahu dong ada orang yang ngomongin di belakang dia gitu. Secara umum sih seperti itu. Tetapi sekali lagi karena saya tidak mengassessment atau memeriksa orang tersebut, jadi saya kalau untuk dia pribadi yang menstatuskan seperti itu, saya nggak tahu seperti apa. Cuman biasanya ketika orang bilang saya nggak peduli orang mau bilang apa, yang penting tidak minta makan sama kamu, loh kamu tuh siapa gitu kan? Saya tidak minta makan sama kamu, terus dan kata-kata yang lain, berarti dia mendengar sesuatu sebelumnya. Kalau dia mendengar sesuatu sebelumnya, berarti ada respon, direspon gitu loh. Sesuatu yang ada di belakang itu direspon. Kalau dia dibilang nggak peduli itu nonsen, nggak mungkin. Gitu. Lalu untuk pertanyaan yang kedua, nah bagaimana orang yang suka menagih hutang dan menyinggung di status begitu di sosial media, Mbak? Oke, jadi begini, penggunaan media sosial itu memang seperti dua mata pedang ya.
ada untuk sesuatu yang positif gitu, ada untuk sesuatu yang misalnya ketika disalahgunakan. Tapi kembali lagi gitu loh, kembali lagi terhadap orang itu tersebut, apakah dia bijak di dalam menggunakan media sosial tersebut. Tetapi yang menjadi kita yang membacanya, ya nggak perlu tersinggung kalau nggak ngutang sama dia gitu. Ya maksudnya seperti itu. Jadi kita begini, orang boleh bebas gitu, boleh bebas mengatakan apapun. Ya kita jangan, istilahnya gini, jangan mudah terprovokasi kalau memang itu bukan kita. Oke lah, mungkin kita tersinggung atau apa, tapi ya kalau kita masih memiliki perasaan seperti itu, mendingan nggak usah baca status dia, karena itu maksudnya akan mengganggu juga kalau kita terpengaruh akan status orang tersebut. Gitu. Akhirnya ada tendensi kecenderungan kita ke sana ya. Akhirnya kita juga membenci dia, padahal itu bukan untuk kita. Kalau kita merasa tidak berhutang sama dia, ya kita nggak perlu tersinggung. Tapi kalau kita memang berhutang sama dia, mungkin buat kita juga gitu, kita bayar gitu, intinya gitu. Ya baik, menarik sekali Mbak Novi terkait dengan pertanyaan dan juga jawaban tadi. Dan juga tadi kita sudah banyak membahas terkait dengan narsistik ini. Nah lalu kita berada di lingkungan dan juga environment seseorang yang mungkin ada di lingkungan punya sifat seperti itu. Nah, mungkin dari kacamata psikolog dari Mbak Novi itu sendiri, apa sih sebenarnya faktor-faktor yang membuat seseorang menjadi narsistik ini, Mbak Novi? Ya, sebenarnya gini, banyak faktor, dan itu bukan serta-merta terus dia main TikTok terus menjadi narsis, seperti itu. Biasanya saya tidak membahas tentang TikToknya ya, tapi orang biasanya mengalami kepribadian narsistik itu karena dulu di masa lalunya pola pengasuhannya ada yang salah. Pola asuh ya. Pola asuh. Nah biasanya orang-orang yang narsistik itu kan mencari perhatian, pengen merasa dipentingkan. Nah berarti perasaan itu dulu kurang gitu loh, sehingga manifestasinya sekarang, sehingga kelihatannya baru sekarang. Kenapa baru sekarang? Karena baru sekarang dia bisa fight, bisa untuk memperlihatkan bahwa apa yang dia rasa, yang persoalan di masa lalu belum selesai itu bisa diungkapkan sekarang. Nah biasanya dari pola pengasuhan yang diabaikan, yang tidak diperhatikan oleh orang tua, yang kalau di sini tuh ya sering dulu ya, kita itu kan sering banget gini kalau ada acara gitu, terus kita anak-anak melihat gitu, sana anak-anak, sana gitu. Nah itu kan sebenarnya kalau anak-anak yang mungkin terdidik dengan baik, dengan maksudnya pola asuh orang tua yang baik, mungkin itu tidak terlalu terpengaruh. Tetapi bagi anak-anak yang udahlah di rumah maksudnya diabaikan oleh orang tuanya, melihat sesuatu yang mungkin dia ingin tahu, misalnya kayak di acara pesta-pesta kan kayak gitu kan, terus dia ingin tahu ini apaan, terus di sana, jadi seolah-olah wah aku tuh kayak ngebahagia banget ya. Nah manifestasinya itu nanti besarnya bisa jadi seperti itu. Tapi apakah semua seperti itu? Tidak. Kembali lagi ke pola asuh. Nah selain itu bukan hanya pada masa kecil, mungkin pada saat remaja dia pernah mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan tentang pengabaian itu tersebut, sehingga dia mengalami narsistik itu. Jadi banyak hal, dan ketika kita ingin mencari tahu, tentunya kita harus mengadakan asesmen dulu untuk menegakkan diagnosis. Dan ketika misalnya dia sudah memenuhi 5 menurut DSM DSM itu dia harus dari 9 kriteria dia harus memenuhi 5. Jadi ketika orang cuma memenuhi 2 atau 3 atau 4 belum tentu dia itu narsistik gitu. Jadi jangan self diagnose. Jadi jangan mendiagnosis diri sendiri bahwa kayaknya saya itu suka banget diperhatikan orang atau suka banget caper. Apakah saya narsistik? Oh, belum tentu gitu. Bisa jadi memang saya ingin diperhatikan, tetapi pendukung-pendukung lainnya seperti kayak mementingkan diri sendiri, angkuh, sombong, kayak gitu-gitu, atau halunya muncul sedikit itu, kalau itu tidak ada, berarti itu tidak mendukung. Kalau cuma 1 dari kriteria itu yang ada atau cuma 3, berarti belum tentu dia narsistik. Jangan sampai kita mendiagnosa diri sendiri hanya 3 kriteria, oh kayaknya saya narsistik deh gitu. Terus kita langsung menjudge bahwa kita narsistik, belum seperti itu. Artinya bahwa indikator tadi dari DSM tadi adalah 5 yang harus memenuhi indikator minimal tadi. 5 memenuhi. Kalau semuanya memenuhi berarti narsis benar tingkat tinggi itu kayak gitu. Dan juga Mbak Novi, ini kita lihat juga narsistik dikaitkan dengan TikTok
itu sendiri, Mbak Novi. Melihat di mana perkembangan media sosial TikTok yang begitu fluktuatif begitu ya, berubah-berubah, dan terkait juga dengan perkembangan zaman juga yang berubah-berubah. Nah, menurut Mbak Novi, seperti apa kira-kira mungkin dari Mbak Novi itu sendiri melihat narsistik di dunia pengguna media sosial TikTok? Jadi begini, seseorang kan tadi kan seperti judulnya kecenderungan seseorang, intensitas seseorang menggunakan TikTok dengan kaitannya dengan narsistik. Nah, terus pertanyaannya menjadi begini, apakah orang yang seperti penelitian tadi ketika lebih dari 2-4 jam menggunakan TikTok terus itu narsistis atau mengalami gangguan? Ya belum tentu juga. Karena biasanya juga orang menggunakan TikTok karena dia jualan di situ. Kan live jualan, atau memang dia memang konten kreator di TikTok. Kita harus melihat juga gitu. Kita harus melihat juga. Nah, ketika itu menghasilkan dan baik untuk kehidupan dia, itu tidak bisa dibilang gangguan. Walaupun dia lama menggunakan TikTok. Yang ketika dalam tanda petik dikatakan itu mengalami gangguan narsistik itu ketika maksudnya dia hanya sekedar menampilkan dirinya. Yang kadang-kadang apaan sih, nggak penting banget gitu, terus joget-joget terus apa kayak gitu-gitu. Tapi sebenarnya nggak ada yang endorse juga, nggak ada yang apa, cuma ya untuk kesenangannya, dan itu dilakukan lama, dalam intensitasnya lama 2-4 jam, dan mengganggu, ingat ya dalam tanda petik, mengganggu dan kehidupan berlebihan dan mengganggu kehidupan sosialnya. Misalnya gini, lagi kerja TikTokan terus gitu kan. Terus orang lain maksudnya menyapa atau apa itu nggak dihiraukan, sehingga mengganggu pekerjaannya itu sendiri, atau malah mungkin mengganggu kehidupan dia dengan orang lain. Nah, itu dalam tanda petik bisa jadi arahnya ke sana. Tapi kita lihat juga pendukung-pendukung lain seperti aspek-aspek yang lain apakah mendukung untuk dikatakan narsis itu sendiri. Jadi bisa jadi seseorang itu dikatakan narsistik karena intensitasnya menggunakan TikTok yang lama sehingga dia menjadi narsis, atau memang dia sudah memiliki narsis itu sendiri di dalam tubuh, di dalam dirinya. Nah, TikTok mengakomodir itu karena ya bisa joget-joget apa semua segala macam. Jadi dia mengakomodir apa yang dia inginkan, seperti mencari perhatian, seperti kayak gitulah. Nah, TikTok bisa mengakomodir sehingga bisa jadi seperti itu. Jadi hubungannya timbal balik. Bisa jadi dia TikTokan menjadi narsis, atau dia sebenarnya narsis terus TikTok mengakomodir kayak gitu. Berarti bisa dibilang ini korelasinya sangat-sangat berkaitan begitu ya, karena memang kecenderungan narsistik ini pada intensitasnya secara berlebihan akan membuat seseorang itu membuat tadi yang Mbak Novi katakan tadi. Ya, lanjut Mbak Novi, kita berbicara terkait dengan narsistik dan juga DSM, alat ukur dan juga indikator yang sudah dikatakan Mbak Novi tadi. Nah, pada saat orang misalnya dikatakan dia narsis, bagaimana kira-kira bisa meminimalisir atau mungkin bisa untuk melakukan pengobatan begitu untuk seseorang yang dikatakan tadi? Nah, yang paling penting dalam terapi, melakukan terapi di psikologi dalam gangguan apapun gitu, dalam gangguan psikologi atau gangguan kejiwaan apapun gitu. Yang paling pertama adalah dia menyadari dulu. Dia menyadari dulu bahwa ada yang salah dari dalam dirinya. Itu pertama. Biasanya kesehatan mental itu berbeda pengobatannya dengan fisik. Atau psikis itu berbeda pengobatannya dengan fisik. Kalau fisik itu sangat kelihatan gitu loh. Sangat kelihatan ketika dia sakit kepala, dia bisa langsung dengan gampangnya ke dokter, dok saya sakit kepala, terus batuk-batuk gitu kan. Tapi kalau gangguan kepribadian, kadang-kadang orangnya suka nggak nyadar gitu loh. Pertama, dia suka nggak nyadar karena memang dia nggak sadar. Kedua, nggak nyadar karena dia nggak tahu, kan banyak hal gitu. Nah, salah satunya ya acara ini mengedukasi bahwa narsis itu seperti ini, seperti yang disebutkan tadi aspek-aspeknya. Nah, pertama dia nyadar, yang kedua adalah ketika dia sadar bahwa itu sesuatu yang salah dan itu mengganggu kehidupan pribadinya, baik itu kerjanya, sosialnya, hubungannya dengan orang lain. Nah, ketika dia merasa itu terganggu, nah dia ada keinginan untuk
menghubungi profesional, dalam arti ini bisa psikolog, bisa dokter jiwa kejiwaan. Nah, dan itu dia yang maksudnya yang mau gitu. Inisiatif. Ya? Ini inisiatif. Masuk walaupun diantar oleh misalnya keluarga atau apa, tapi dia sendiri harus mau. Karena tidak seperti orang seperti saya bilang lagi, tidak seperti penyakit fisik ketika dia tidak mau dipaksa diantar terus langsung misalnya dia sakit dikasih obat udah. Dia bisa ini. Tapi kalau kejiwaan tidak, karena di situ kan nanti bukan hanya sekedar pengobatan kalau di dokter jiwa, bukan hanya sekedar dikasih obat, tetapi juga ada semacam motivasi atau treatment yang maksudnya dalam hal ini conversation gitu loh, percakapan antara terapi dengan yang menerapi gitu. Sehingga kalau dia tidak mau, oh bodo amat, ngapain, saya nggak sakit kok, saya nggak ini kok. Nah, dari awal sudah menolak. Jadi apapun yang misalnya terapi yang ingin kita berikan kepada orang tersebut nanti akan mental. Itu ya sama seperti menggarami air laut, percuma gitu. Jadi dia harus mau gitu secara pengobatan. Dan ketika misalnya terapi apa yang diberikan, ya tergantung lagi, kita harus lihat nih. Kalau misalnya orang itu ketika misalnya mengalami narsistik itu perilakunya yang maksudnya yang hal ini menyimpang, ya mungkin kita bisa kasih CBT, cognitive behavior therapy gitu yang dimodifikasi perilakunya. Tapi kalau misalnya pola pikirnya yang menyimpang, kita bisa juga kasih CBT, tapi yang kita sasar adalah pola pikirnya. Jadi kita lihat juga ketika kita misalnya sama-sama orang narsis, tapi mungkin ini yang bermasalah ada di perilakunya. Dengan orang yang bermasalah dengan pola pikirnya ya berbeda treatmentnya. Sehingga kita harus memang mendiagnosis betul-betul orang ini penyakitnya apa atau gangguannya seperti apa dan cara penanganan treatmentnya seperti apa kayak gitu. Tentunya berbeda orang, beda caranya beda. Ya. Menarik sekali pemirsa TVRI Sulawesi Tengah dimanapun Anda berada terkait dengan tema kita pada malam hari ini, kecenderungan narsistik pada intensitas pengguna TikTok. Namun kita akan jeda terlebih dahulu, kita akan segera kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Baik pemirsa TVRI Sulawesi Tengah dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Muhammad Fadli dalam acara Solusi Menuju Sehat. Tentunya masih dengan tema kecenderungan narsistik pada pengguna media sosial bersama narasumber kita yakni Mbak Novi, SPSI, MPSI Psikolog, yang tadi sudah banyak kita membahas terkait dengan kecenderungan narsistik sampai akhirnya intensitas pengguna media sosial itu. Nah, Mbak Novi, kita kembali lagi ke topik yang kita bahas pada kesempatan malam hari ini, Mbak Novi. Ini kan kita sudah banyak membahas dari Mbak Novi itu sendiri, dari seorang psikolog yang ada di Kota Palu dan sekitarnya. Mungkin ada begitu contoh atau mungkin analogi dari Mbak Novi itu sendiri terkait dengan kasus-kasus yang ada Mbak Novi tangani di Kota Palu dan sekitarnya terkait dengan tema kita pada malam hari ini. Ya, jadi begini, kembali lagi ya, maksudnya seseorang itu dikatakan gitu ya, ketika kadang-kadang kan begini, orang suka mendiagnosis dirinya sendiri bahwa kayaknya saya itu mengalami narsistik, padahal sebenarnya enggak. Ya, saya ulangi lagi ya, supaya maksudnya seseorang itu bisa paham betul bahwa oke, saya mengalami narsistik atau enggak. Yang pertama adalah ketika seseorang merasa perasaannya bahwa dia merasa dipentingkan, ketika dia tidak peduli atau tidak berempati terhadap orang lain, ketika dia itu merasa sangat penting dan harus diistimewakan gitu kan, ketika dia merasa angkuh, ketika dia ada semacam pikiran-pikiran atau berhayal tentang sesuatu yang lebih padahal sebenarnya enggak. Nah, bisa jadi kita mengalami hal tersebut. Nah, biasanya gini, saya analogikan kayak maksudnya ada ya, ada yang di masyarakat Palu, gitu, ketika dia itu nggak nyaman gitu loh, nggak nyaman ketika tidak TikTok. On the way TikTok, di kantor TikTok gitu, segala aktivitasnya itu kalau bisa dia TikTok gitu. Nah, ketika ditanyakan kenapa, dia merasa ya karena TikTok itu bisa membuat dia nyaman,
dia TikTok itu bisa membuat dia rileks gitu loh. Ternyata setelah dirunut-runut ke belakang memang dia mengalami persoalan pribadi yang sangat pelik dan sangat rumit gitu. Sehingga katarsis, di dalam psikologi namanya katarsis. Seseorang yang melepaskan energi-energi negatif yang ada pada dalam dirinya gitu, perasaan-perasaan tidak nyaman terhadap dalam dirinya dengan cara medsos tadi itu, dengan sesuatu yang membuat dia nyaman dengan tampil di medsos gitu, dengan menampilkan apa yang dia suka gitu. Nah, maksudnya saya tidak menyebut spesifik apa yang dilakukan, biasanya maksudnya mungkin dia menyanyi, mungkin dia menari atau segala sesuatu yang dia bikin have fun gitu. Nah, orang-orang seperti ini banyak dialami kita lihat sendiri di Kota Palu ini gitu, banyak yang mengalami hal tersebut, tapi dia sendiri tidak menyadari. Dia pikir semua orang menggunakan kok, semua orang itu santai aja begitu, bukan cuma saya saja kok gitu. Nah, tapi lihat lagi tujuannya buat apa? Apakah itu orang menggunakan buat konten jualan atau buat maksudnya supaya dia membuat konten lebih kreatif dan akhirnya di endorse? Nah, itu hal yang positif dan mungkin memang itu pekerjaannya. Tetapi ketika itu dirasa untuk kayak itu refreshing buat saya gitu. Nah, sebenarnya mungkin ada sesuatu yang salah. Nah, biasanya kalau orang-orang seperti ini tidak tertangani dengan baik, takutnya maksudnya nanti kebablasan gitu. Kebablasan, tidak menyadari bahwa ada yang salah terhadap dirinya dan itu tidak segera tertangani. Biasanya orang-orang seperti itu nanti akhirnya meledak gitu. Tiba-tiba menjadi sedih, menjadi semua segala macamnya itu yang ketika misalnya medsos tersebut sudah tidak bisa lagi mengakomodir apa yang dia rasa. Karena sebenarnya yang terjadi itu adalah perasaan yang dalam dirinya sana yang harusnya dia atasi, bukan dengan menampilkan bahwa saya baik-baik saja dengan permasalahan yang saya hadapi, bukan. Tapi lebih dia harus lebih aware, lebih sadar terhadap dirinya bahwa kayaknya ada yang salah terhadap diri saya dan saya harus mencari ahli atau berkonsultasi atau mungkin sekedar curhat sama orang yang betul-betul dirasa dipercaya gitu, supaya bisa melepas semua ada pikiran-pikiran atau sesuatu yang dipendam di dalam, dikeluarkan gitu, jangan hanya ditumpuk-tumpuk dan di medsos seolah-olah dia baik-baik saja, karena kita banyak sekali lihat kayak semacam public figure. Yang seolah-olah kelihatannya dia menampilkan sesuatu, kayaknya dia bahagia banget ya gitu kan. Padahal ternyata jebret gitu, narkoba, terus jebret ternyata bercerai. Nah, karena apa? Sebenarnya yang dia tampilkan itu belum tentu seperti itu, malah bisa jadi kebalikannya. Karena apa? Karena mungkin dari satu sisi karena dia memiliki narsistik, seolah-olah dia ingin menunjukkan bahwa dia itu baik-baik saja, atau mungkin ada hal lain yang maksudnya dia ingin menunjukkan kepada orang lain bahwa kehidupan rumah tangganya indah, padahal tidak seperti itu, dan akhirnya meledak gitu. Meledak, orang ternyata cuma begitu. Nah, itu yang akhirnya malah lebih parah lagi dan membuat seseorang bisa depresi, bisa menjadi stres, dan akhirnya bisa, kalau itu tidak tertangani, bisa jadi depresi seperti itu. Jadi memang harus bukan performanya yang di media sosial yang harus ditunjukkan, saran saya ya. Tetapi harus kenapa saya seperti ini? Apa yang salah dari dalam diri saya? Lebih ke memiliki insight atau tilikan diri bahwa ada yang salah dari kenapa saya merasa kok nyaman dengan melakukan joget-joget atau apapun di media sosial, soalnya itu membuat happy, padahal saya sendiri saya tahu bahwa saya tidak happy. Nah, itu dalam tanda petik. Kalau dia happy beneran sih nggak apa-apa, tapi kalau dia nggak happy hanya pura-pura menutupi, itu jangan gitu. Iya. Menarik sekali Mbak Novi terkait dengan tema yang kita bahas tadi. Lanjut Mbak Novi, pertanyaan dari saya. Dari beberapa analogi yang Mbak Novi katakan tadi terkait dengan contoh kasus dan juga penanganannya. Nah, sekarang pesan dari Mbak Novi itu sendiri selaku psikolog yang mungkin menangani kasus narsistik ini kepada pemirsa TVRI Sulawesi Tengah dimanapun berada. Baik, pemirsa di rumah, setiap orang itu boleh saja di dalam mengekspresikan diri.
boleh saja di dalam merasa dirinya itu berharga, itu harus. Tetapi ketika segala sesuatunya itu berlebihan, nah itu menjadi tanda tanya. Nah ketika kita mengalami hal tersebut, silahkan datang ke misalnya profesional seperti psikolog ataupun dokter kejiwaan. Jangan tunggu-tunggu lagi, karena bisa jadi kita mengalami sesuatu yang sebenarnya sangat seperti gunung es gitu. Kelihatan tampak sedikit gitu di di permukaan, ternyata di dalam itu menyimpan bara yang sangat besar gitu, sehingga yang tinggal tunggu meledak, dan itu tidak disarankan untuk menyimpan segala sesuatunya itu sendiri. Berbagilah, atau mungkin bisa dengan curhat sama teman yang dirasa untuk dipercaya. Dan ketika misalnya kita mengetahui bahwa ternyata saya ini mengalami narsis, ya kembali lagi ke pemirsa sendiri, apakah dia harus mengobatinya atau mungkin itu tidak mengganggu aktivitasnya, it's okay, tidak masalah. Yang menjadi masalah ketika segala sesuatu sudah mengganggu aktivitas kehidupan sehari-hari, nah itu perlu penanganan lebih lanjut ke profesional, seperti itu, Mas. Berarti dalam tanda kutip ini narsistik ini sebenarnya bisa dilakukan asal jangan berlebihan, apalagi itu berdampak pada intensitas pengguna media sosial yang buruk begitu ya, seperti misalnya suka menyinggung, suka misalnya menyindir dan lain sebagainya, Mbak Novi. Nah, lalu pertanyaan selanjutnya Mbak Novi terkait dengan narsistik ini, apakah misalnya narsistik ini bisa diturunkan begitu ya, seperti mungkin sifat yang bisa diturunkan ke orang-orang yang ada mungkin seperti anaknya atau mungkin adiknya dan lain sebagainya, apakah bisa diturunkan? Baik, sebenarnya gini, sebenarnya bukan narsistiknya yang diturunkan, temannya, teman sebaya. Sebenarnya bukan narsistik, itu bukan sesuatu yang diturunkan, tetapi misalnya gini, ketika orang tuanya memberikan contoh terhadap anaknya seperti itu, otomatis bukan narsistik aja, hal-hal lain juga bisa jadi menjadi pola anak tersebut karena yang dilihatnya seperti itu. Jadi seolah-olah oke, nggak apa-apa, mau orang tua saja seperti itu, biasanya anaknya pun atau orang sekitarnya pun menjadi seperti itu. Tetapi bahwa semua seperti itu tidak juga. Jadi tergantung lagi pola asuh atau lingkungan yang mendukung hal tersebut. Jadi tidak semua, maksudnya orang tua yang mengalami gangguan narsistik itu terus tiba-tiba bisa menurunkan ke anaknya, enggak juga. Kalau tertangani dengan baik ya enggak. Dan kalau narsistik itu sendiri dalam tanda petik masih ringan dan tidak mengganggu, it's okay aja gitu. Yang penting tidak mengganggu kehidupan sosialnya begitu. Iya. Baik pemirsa TVRI Sulawesi Tengah dimanapun Anda berada, kita saat ini berada di penghujung acara Solusi Menuju Sehat yang tadi sudah berbicara terkait dengan tema kita pada kesempatan sore sampai malam hari ini, pemirsa TVRI Sulawesi Tengah, yang mana ditemani oleh narasumber Ibu Novianti SPSI MPSI, psikolog, yang tadi kita membahas kecenderungan narsistik pada pengguna media sosial. Dan pemirsa, saat ini kami pamit undur diri. Terima kasih Mbak Novi atas informasi dan juga sharingnya terkait dengan hal ini. Dan jangan lupa pemirsa TVRI Sulawesi Tengah, terus saksikan Solusi Menuju Sehat setiap hari Senin pukul 18.00 waktu Indonesia bagian Tengah. Akhir kata saya Muhammad Fadli, mohon undur diri. Salam sehat dan tetap patuh pada protokol kesehatan 5M. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.